Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Zahra Ramadhani dari kelas 4A Ekonomi Syariah dengan NIM 241410008. Pada saat ini saya akan menjelaskan produk tentang bisnis proposal saya yang kemarin, yaitu cheesecake ubi dari brand Ubi Hulik, brand saya sendiri. Pada ringkasan usaha ini, saya itu Ubi Hulik menghadirkan cheesecake ubi sebagai dessert modern berbahan lokal yang praktis, lezat, dan juga terjangkau. Dengan memanfaatkan ubi sebagai bahan utama, Ubi Hulik ini menawarkan produk yang unik, yaitu cheesecake ubi yang sangat unik, lalu juga memiliki nilai tambah. Terus juga usaha ini menyasar pada para mahasiswa, keluarga, ataupun para kalangan anak muda yang menyukai makanan-makanan manis. Lalu di sini saya akan menjelaskan latar belakang usaha, yaitu yang pertama, tren dessert kekinian yang terus meningkat. Jadi tren dessert kekinian yang terus meningkat itu membuat saya akhirnya berinovasi. Kenapa tidak menciptakan dessert dari bahan pangan lokal yang dipadukan dengan cita rasa kekinian yang disukai oleh para anak muda, yaitu seperti cheesecake ubi ini. Lalu juga yang kedua, karena kenapa saya memilih ubi? Karena ubi sangat mudah diperoleh dan juga harganya cenderung stabil. Lalu yang ketiga, ubi itu jika diperoleh atau jika diolah secara modern itu akan meningkatkan nilai jual yang sangat tinggi juga, terutama untuk saat ini, apalagi Gen Z yang saat ini tuh sedang FOMO dengan makanan luar, sehingga lupa kalau kita tuh punya bahan pangan lokal yang juga sangat bermanfaat, bergizi, apalagi jika itu diolah secara modern gitu kan. Lalu yang keempat itu ada peluang pemasaran digital yang semakin luas. Contohnya ini seperti TikTok, lalu ada jangkauan Facebook, ada juga Instagram, dan lain sebagainya. Serta yang terakhir itu mendukung pemanfaatan bahan pangan lokal, yang dimana dengan kita menggunakan ubi, kita ini mendukung sistem pangan lokal kita agar terus dinikmati dan dapat dimanfaatkan. Lalu di sini ada target pasar, yaitu target pasarnya itu adalah para pelajar, para mahasiswa, atau kalangan anak muda yang menyukai dessert praktis, kekinian, dan juga harganya terjangkau gitu. Produk ini juga diposisikan sebagai dessert cup berbahan lokal yang modern dan juga unik. Jadi kami buat tampilannya itu menarik gitu, agar para konsumen ini dapat membeli dan dapat tertarik. Terus di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT yang saya buat ini yang pertama itu ada strengths, yaitu yang pertama bahan bakunya itu lokal dan juga murah dan juga mudah untuk didapat. Serta yang kedua itu produknya unik, jadi belum banyak pesaing yang dapat mempengaruhi bisnis saya ini. Terus yang ketiga, penjualannya itu online, yaitu sistem pre-order. Jadi sangat amat jadi karena produknya ini penjualannya online, yaitu pre-order, jadi kita buat sesuai dengan apa yang para konsumen ini order. Kita nggak bakalan buat kalau misalnya konsumen nggak order gitu loh. Jadi biar produk ini tetap fresh dan tidak basi juga. Lalu kita kemas dengan menggunakan kemasan yang menarik, yang praktis, serta yang mudah untuk langsung dikonsumsi. Lalu di sini ada weakness. Yang pertama itu weaknessnya kenapa? Karena satu, brandnya itu baru. Yang kedua, kita produksinya masih terbatas, kita masih home production. Lalu yang ketiga, daya tahan produknya itu masih sangat minim. Mereka tuh belum bisa tahan lama, karena kan bahan bakunya lokal dan juga semua bahan itu fresh, jadi sangat amat sulit untuk dibuat daya tahan produk itu bertahan lama gitu.
Lalu di sini juga ada opportunities, yaitu yang pertama trend research yang meningkat, lalu ada pemasaran digital yang berkembang sangat luas, serta yang ketiga ada peluang kerjasama reseller, terutama kerjasama reseller dengan kantin-kantin di universitas atau kantin-kantin di sekolah, atau misalnya peluang kerjasama dengan MBG, atau bisa juga peluang kerjasama reseller dengan kafe gitu. Lalu yang terakhir itu ada trades, yaitu yang pertama itu ada persaingan yang lumayan tinggi. Persaingannya itu dari para kompetitor sweet dessert lainnya gitu loh, seperti kompetitor Dubai Chewy Cookie atau Dubai Coklat, atau misalnya matcha atau tiramisu cake dan lain sebagainya. Lalu di sini juga ada perubahan tren yang sangat cepat mengikuti arus. Lalu yang ketiga itu bisa jadi kenaikan harga bahan baku seperti susu, keju, atau misalnya cream cheese gitu. Lalu untuk komposisi produk itu yang pertama dan yang paling utama itu adalah ubi. Terus yang kedua itu kita menggunakan cream cheese, serta yang ketiga itu ada susu coklat, yang keempat ada gula, yang kelima ada garam, dan yang terakhir itu maizena. Nah, kita kemas menggunakan tin well cup berukuran 200 ml. Untuk detail produk itu saja yang dapat saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.